Jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini Minggu 18 Oktober 2020. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah saja. Kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita. Kita berdoa dalam hati, juga mohon ampun kepada Tuhan, melayakkan kita, memberi hormat pujian kepadanya. Mari kita berdoa dalam hati, kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita menyanyi puji-pujian. Datang bersyukurlah, KPPK 306 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang minggu yang sudah berjalan ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam tugas pekerjaan, bahkan di dalam pergumulan keluarga kami, pribadi bahkan kami dalam persekutuan di jemaat kami.
Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami menyadari bahwa di dalam perkataan, perbuatan, bahkan di dalam pikiran kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami berdosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami. Tuhan ampuni, sucikan, dan layakan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Sebentar ketika firman Tuhan akan disampaikan, kami boleh dengan siap hati, boleh ditegur, diteguhkan, dan kami boleh kembali ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama pujian Kasih Setia Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari jalanku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Bapak Jemaat sekalian, mari kita terus memuji Tuhan dengan menyanyi pujian bersama Rahmat Yesus yang Indah. Kita nyanyikan pujian ayat 1 saja. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Bapak Jemaat sekalian, saya jemput kita berdiri. Kita akan bersama-sama
mengaku pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Saudari Sisuka Aprilia Watung. Menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyi bersama-sama pujian Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kepada Saudari Sisuka, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur memuji kebesaran nama Tuhan yang kasih setianya, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini bersama-sama ya Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga melalui firman yang kami pelajari hari ini, kami boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita semua yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal ke-40 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu akan memperhatikan dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakan dari kita semua. Ayat 27, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?
Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada tiada yang berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Hari-hari ini kita sedang menyaksikan perubahan-perubahan yang begitu cepat yang terjadi di luar, di sekitar kita. Ya, kerajaan dan bangsa-bangsa sedang digoncangkan. Sistem pemerintahan otoritas versus demokrasi. Ya, banyak orang menuntut transformasi atau perubahan terjadi. Ya, banyak kehidupan semakin sulit. Ya, mahalnya bahan-bahan pokok, tingginya angka pengangguran, semakin bertambahnya jumlah kemiskinan, ditambah lagi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir, yang membuat masalah-masalah semakin bertambah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang mengizinkan hal ini terjadi agar orang-orang mulai menanti-nantikan Tuhan dan mulai mencari Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagaimana sikap kekristenan kita? Ya, tentunya kita sebagai orang percaya pun tidak luput dari kesulitan dan tantangan hidup. Ya, hanya saja cara kita berespon, cara kita mengambil tindakan yang benar ketika kesulitan hidup itu datang menimpa kita akan menentukan hasil kita, akan menentukan kemenangan kita. Banyak orang menjadi lemah secara mental dan susah secara perasaan ketika tekanan hidup datang mendera, ya. Oleh sebab itu, kita harus mengerti tuntunan Tuhan agar kita mendapatkan kekuatan seperti firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 di bawah satu tema, yaitu tetaplah berpaut, tetaplah berpaut. Alasan mengapa kita harus berpaut pada Tuhan sangat banyak, ya. Tetapi melalui teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan merenungkan 2 poin mengapa kita harus berpaut atau menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Dia adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Alkitabnya ayat 27 hingga ayat yang ke-28, ya. Kalau kita melihat dalam ayat 27 secara gamblang, teguran Nabi Yesaya atas keluhan umat Israel, ya, yang saat itu diduga masih menjadi tawanan di Babel, ya, atas ketidakpercayaan dan keyakinan mereka terhadap Allah dan atas patah semangat dan tawar hati mereka atas penderitaan mereka. Mereka berkata demikian, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kalau kita melihat secara literasi, mungkin seolah-olah kita melihat bahwa seolah-olah Allah tidak tahu apa yang mereka alami. Seolah-olah Allah abai atas apa yang mereka alami, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama sejarah Alkitab mencatat masa-masa kelam bangsa Israel, ya, di mana mereka dijajah oleh bangsa atau kerajaan lain dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang, ya. Dalam pasal-pasal sebelumnya, dalam Yesaya ini, dalam pasal sebelum 40, sebagian besar yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ialah ancaman dari Asyur. Nah, sekarang krisis ini sudah mulai berlalu. Yesaya diberikan penglihatan baru untuk situasi yang baru, ya. Yerusalem telah diselamatkan dari Asyur, tetapi kota itu pasti akan jatuh ke tangan Babel, ya. Pasti akan jatuh ke tangan Babel dan para tawanannya pasti akan dibawa ke pembuangan. Namun ini bukanlah akhir dari bangsa Israel, meskipun kelihatannya tidak ada harapan bagi bangsa Israel, ya. Sejarah mencatat bahwa pada akhirnya, pada waktunya, Babel sendiri akan digulingkan. Dikatakan bahwa Tuhan akan memakai orang yang tidak mengenalnya untuk menyelamatkan bangsanya, ya. Yaitu siapa yang akan menyelamatkannya? Kores dari Persia, ya. Orang ini akan dipakai Tuhan untuk mengembalikan orang-orang Israel dari buangan ke tanah air mereka.
Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai suatu bangsa, kalau kita melihat bangsa Israel ini adalah bangsa yang sekarat. Mengapa saya katakan adalah bangsa yang sekarat? Bagaimana tidak? Mereka sebagai suatu bangsa telah kehilangan identitas mereka, ya, telah dibuang ke suatu pembuangan, bukan dalam waktu yang singkat, bukan waktu 1, 2, 3 tahun, melainkan 70 tahun, ya. Mereka sekarat identitas mereka, ya, yang katanya umat pilihan Allah tetapi hidup dalam penjajahan yang berulang-ulang, ya. Kemudian apa lagi? Pengenalan mereka menjadi kabur. Pengenalan mereka akan Tuhan mereka yang mereka sembah menjadi kabur. Kenapa? Karena mereka hidup di sekeliling bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah lain, ya. Dan ketika pada akhirnya mereka akan kembali ke tanah air mereka setelah 70 tahun, kesusahan pun belum berakhir. Loh, kok bisa kesusahan belum berakhir? Mereka tidak punya apa-apa lagi. Benar ya? Saat akan kembali ke tanah air mereka, apa yang mereka harapkan? Rumah mereka sudah tidak ada. Harta mereka sudah tidak ada. Mereka mempunyai permasalahan yang baru, ya. Jadi kalau kita melihat dalam posisi mereka, tanda kutip wajar mereka berkeluh kesah, ya. Namun yang menjadi perhatian kita di sini adalah alasan mengapa mereka mengalami semuanya. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa yang mereka lakukan, ya. Bangsa Israel lupa bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa, ya. Bagaimana Allah yang dahsyat itu bertindak sedemikian rupa menuntun umatnya. Ingat Eksodus ketika bangsa Israel dituntun keluar dari Mesir, ya. Bagaimana Allah yang luar biasa itu tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan mereka dan di tengah-tengah ketegar tengkukan mereka, ya. Seharusnya waktu yang ditempuh untuk tanah perjanjian itu singkat, tetapi karena ketegar tengkukan mereka menjadi 40 tahun berputar-putar, ya. Namun mereka tetap tidak merasakan kehadiran Allah, ya. Karena apa? Karena nilai kepekaan mereka tertutup oleh dosa. Yesaya 59 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu mengapa Israel merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan? Ayat yang 27, ya. Mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kalau kita melihat seolah-olah pembuangan merupakan suatu akhir bagi bangsa Israel, tetapi ternyata tidak. Mengapa saya katakan tidak? Karena pembuangan tidak membuktikan bahwa Allah tidak berdaya menolong mereka. Pembuangan justru membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang adil, ya, yang membalaskan dosa dengan penghukuman, ya. Allah tetap Allah yang kekal. Allah tetap Allah yang berdaulat, yang kuasanya tidak berubah dan pengertiannya jauh melampaui akal kita manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan bangsa Israel ini merupakan gambaran nyata kehidupan kita, ya. Kita seringkali lupa bahwa kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang kudus, ya, yang lebih besar dari setiap permasalahan kita. Terkadang kita sebagai orang, sebagai manusia yang tinggal dalam dunia ini cenderung fokus pada permasalahan yang kita alami dan tidak fokus kepada Allah sumber penolong kita, ya. Kita harus berhati-hati, ya. Terkadang pengetahuan tentang Allah yang benar ternyata seringkali tidak membawa kita pada kehidupan yang benar. Kenapa demikian? Hanya tahu tapi tidak melakukan, hanya tahu teorinya seperti ini tetapi tidak mengerjakannya, ya. Ayat 28 dikatakan seperti demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya. Tahu dan dengar. Tahu tapi tidak mengenal, dengar tapi tidak mengerti, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Pernyataan kehadiran Allah begitu konkret namun sederhana, yaitu apa? Melalui ciptaan dan firman-Nya kita bisa mengetahui kehadirannya. Tetapi masih saja keberadaan Allah ini kita ragukan, ya. Kita lebih mengandalkan kekuatan dan hikmat manusia ketimbang mengandalkan Allah. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang hidup, ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha besar, yang tidak terduga pengertiannya, sehingga tidak mungkin Dia tidak sanggup untuk menolong kita. Alasan yang pertama mengapa kita harus berpaut, karena Allah itu hidup dan Dia berkuasa. Itu yang harus kita ingat. Yang kedua, poin yang kedua, alasan mengapa kita harus terus berpaut kepada Tuhan atau menanti-nantikannya, Tuhan ingin kita terus berharap pada Dia. Tuhan ingin kita terus menantikannya. Ayat 29 hingga ayat ke-31. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh bertanya, siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah mengalami kesulitan dan pergumulan hidup? Tidak seorang pun, ya. Bangsa Israel pun mengalami pergumulan yang berat, ya. Bangsa yang katanya pilihan Allah mengalami satu permasalahan yang sungguh luar biasa, ya. Menjadi tawanan Babel, terhina, tidak berdaya. Bangsa Israel boleh saja mengalami situasi terburuk yang bahkan mungkin tidak pernah mereka pikirkan. Tetapi satu hal yang pasti bahwa harapan itu selalu ada, ya. Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dicatat ketika bangsa Israel mulai menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan membawa mereka melalui berbagai proses. Tentunya prosesnya sangat tidak enak, ya, melalui perbudakan, pembuangan, perang dan sebagainya. Dan ketika mereka bertobat, Tuhan memulihkan kembali bangsa Israel, ya. Dalam ayat-ayat ini, ayat yang kita baca 29 hingga ayat yang ke-31, kita bisa melihat nada-nada positif yang Yesaya tuliskan, ya. Kalau kita melihat dari pasal 40 sampai pasal 66 dari kitab Yesaya ini berisi nubuat-nubuat yang memberikan pengharapan dan penghiburan kepada Israel selama masa pembuangan. Dikatakan ayat 29, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Ayat ini sangat mirip dengan pernyataan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Yang Yesus katakan adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria bernama Horatio G. Spafford. Dia seorang pengacara dan usahawan sukses di Chicago yang hidup dengan istri dan kelima anaknya. Ya, Spafford juga seorang pengikut Tuhan yang setia. Tapi dalam masa hidupnya mengikut Tuhan, tragedi demi tragedi menimpa dia dan keluarganya. Mari kita lihat persatu apa tragedi yang dialaminya. Yang pertama, anak laki-laki satu-satunya dari 5 itu meninggal karena pneumonia. Belum selesai masa berduka mereka, usahanya, bisnisnya yang telah dia bangun hangus dalam kebakaran besar yang terjadi di Chicago, ya. Kemudian Tuhan akhirnya memberkati sehingga usahanya bisa dibangun kembali. Tetapi ternyata permasalahan pergumulan yang dialami oleh Spafford tidak berhenti begitu saja. Saat itu ia dan keluarganya dan keempat anaknya akan pergi berlibur untuk refreshing. Nah, saat akan pergi, di tengah-tengah menit-menit terakhir, Spafford ada urusan. Akhirnya dia berkata, saya akan menyusul, kalian pergi dulu. Jadi istrinya dan keempat anaknya pergi naik kapal duluan. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan, Spafford ditelepon bahwa Spafford menerima pesan yang isinya menerima pesan dari istrinya yang isinya mengatakan bahwa hanya saya yang selamat. Ya, apa yang terjadi? Kapal mereka menabrak kapal lain sehingga keempat anaknya meninggal dan hanya istrinya yang selamat. Ya. Bergegas Spafford membeli tiket untuk menemui istrinya. Di tengah-tengah perjalanan menemui istrinya yang selamat, dia merenungkan
mengapa ini terjadi. Dan akhirnya dia menuliskan satu lirik yang berbunyi demikian. It is well with my soul. Ya. Lirik lagu yang sampai sekarang masih kita nyanyikan. Nyamanlah jiwaku. Apakah Spafford tidak berduka? Tentu sangat berduka. Apakah Spafford tidak sedih? Tentu sangat sedih. Ya, tetapi dia menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah atas seizin Tuhan. Ya, dia menjadi kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Allah membawa kekuatan dan stabilitas bagi mereka yang menanti dan percaya kepadanya. Ya, kekuatan dari Allah ditransferkan kepada umatnya. Mereka kuat karena Ia kuat. Dalam ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, ya. Kata menanti ini kafah. Kata menanti ini kafah dalam bahasa aslinya berarti menunggu atau dalam keadaan menunggu yang berelasi dengan kata kaf yaitu tali, ya. Ketika seutas tali ditarik dengan kencang, maka akan menghasilkan ketegangan atau kencang sampai tali itu dilepaskan kembali menjadi kendur. Nah, maka dapat diartikan bahwa hidup dalam kafah atau hidup dalam penantian atau hidup dalam pengharapan adalah perasaan tegang di dalam menanti-nanti sesuatu untuk terjadi. Tekanan yang menjadi objek penantian di sini adalah Tuhan sendiri, ya. Tetapi di garis bawahi, tetapi tidak semua orang mendapatkan kekuatan tersebut. Mengapa demikian? Karena dengan jelas dituliskan hanya mereka yang menanti-nantikan Tuhan yang mendapatkan kekuatan. Mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri, mereka yang mengandalkan hikmatnya, dikatakan apa? Akan menjadi lelah, lesu, dan tersandung. Ya. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan demikian. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan digambarkan seperti raja wali. Sungguh sangat menarik bahwa burung raja wali disebutkan sebanyak 38 kali dalam Alkitab. Ya, mengapa demikian? Karena ada banyak keistimewaan dari burung raja wali. Ya, tapi kita tidak akan membahas itu. Nah, Alkitab menggambarkan kita harus belajar dari burung raja wali, di mana ketika badai datang, mereka bukannya terbang semakin rendah, melainkan ketika badai datang, mereka terbang tetap tinggi. Bahkan badai bukan membuatnya jatuh, tetapi sebaliknya, membuat raja wali semakin terbang tinggi. Kualitas hidup inilah yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Ya, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada beban yang begitu berat yang menimpa kita, Tuhan inginkan hal-hal ini membuat iman kita semakin bertumbuh. Ya, dengan bagaimana? Dengan cara tetap berpaut kepada Tuhan, menantikan pertolongannya, mengandalkan Dia sebagai satu-satunya Allah yang dapat menolong kita untuk bisa melalui semua permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Melalui tantangan yang kita hadapi, kita akan melihat kemuliaan Tuhan ketika kita percaya dan mengikuti tuntunan Tuhan. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila hidup kita menjadi sulit, beban hidup menekan hebat, kesusahan terus menghantam, permasalahan keluarga belum selesai, datang kesulitan ekonomi, sakit penyakit lagi mendera, ditambah situasi sekarang yang membatasi ruang gerak kita, ya, dan seolah-olah kita terus berjalan dalam lorong yang tiada ujungnya, janganlah takut. Mengapa? 2 poin yang telah kita pelajari. Tetaplah berpaut kepadanya karena Ia adalah Tuhan yang hidup, karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Dan teruslah menantikan serta mengandalkan Tuhan dalam setiap hal kehidupan kita. Jangan saja kita mencari Tuhan ketika kita sulit. Ketika senang pun kita harus terus mencari Tuhan, ya.
Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan hidup yang mulus ketika kita mengikuti Dia, tetapi apa? Dia akan menjanjikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melalui semua permasalahan yang kita alami. Saya akan mengakhiri perenungan kita hari ini dengan sebuah puisi yang terkenal yang berjudul Footprints. Berkisah tentang seorang yang tengah berjalan bersama Tuhan di sebuah pantai. Ketika ia menoleh ke belakang, ia menemukan 2 pasang jejak kaki. 1 pasang jejak miliknya dan 1 pasang lagi milik Tuhan. Lalu ketika itu ia menoleh ke belakang lagi dan ia menemukan pada masa-masa terberat dalam hidupnya, ternyata jejak kaki itu hanya tinggal 1. Ya. Lalu ia pun protes kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Dia protes, "Tuhan, justru pada saat-saat berat hidupku, mengapa engkau malah meninggalkan aku?" Kemudian Tuhan menjawab, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Jejak kaki itu yang kau lihat hanya sepasang, itu adalah milikku yang sedang menggendongmu." Ya, biarlah firman Tuhan ini pun menjadi kekuatan bagi kita. Kita pastinya memiliki pergumulan masing-masing. Tapi tetaplah senantiasa berpaut, tetaplah senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang tidak mengalami pergumulan. Tapi ketika kita mengalami pergumulan dan kita mencari bersandar kepadanya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian dari KPPK 221 bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Sandar pada lengan yang kekal. Doa syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Yeremia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Kau memakai hamba-Mu mengingatkan, meneguhkan agar kami tetap berpaut pada Tuhan dalam situasi keadaan apapun yang kelihatan merugikan, membahayakan, mengancam kami. Terus menanti-nantikan Engkau mendapat kekuatan baru dari hari ke hari, karena Engkau Tuhan yang teguh setia. Kau terus lengkapi hamba-Mu dalam tiap kesempatan pelayanan dengan kebenaran, dengan kasih, dan terus memakai menjadi berkat. Kami serahkan diri kami dalam hari-hari perjuangan, dalam pekerjaan dan usaha, dalam membangun rumah tangga dan segala masalahnya. Juga di masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang memang serba terbatas. Kau melengkapi dan terus memberi kami kekuatan, sanggup menanggung semua. Pada Tuhan kami serahkan anak-anak kami yang belajar dari rumah saja, yang mempersiapkan diri dan masa depan mereka. Kami boleh mengantar mereka dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan.
Kau memberkati dan membuat studi mereka berhasil, beruntung. Bagi yang sudah bekerja, Tuhan terus berkati, pelihara, jaga. Ada yang mengalami putus hubungan kerja, Tuhan Kau menolong dan memimpin pada pekerjaan. Dalam situasi seperti ini menemukan hal-hal baru yang dapat dikerjakan untuk melanjutkan hidup dan masa depan. Bagi yang persiapkan diri untuk menikah dan sedang bergumul dengan pasangan hidup, kami doakan Tuhan karuniakan pada waktumu dan memimpin anak-anakmu bersuka cita dalam Engkau untuk kelak membangun rumah tangga yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami saat ini doakan dan serahkan kepadamu untuk pejabat pemerintah kami dengan segala keadaan yang kami hadapi secara nasional. Banyak protes-protes diajukan, banyak ketidakpuasan. Kiranya kami dapat menerima keadaan dan membangun negeri ini bersama. Pemerintah dengan segala programnya, Tuhan berkati, kami dapat memberi dukungan. Tuhan melihara dan melindungi, menjaga Presiden Joko Widodo, wakil, para menteri, dan wakil-wakilnya. Para pejabat di daerah, gubernur maupun bupati dan wali kota, tingkat distrik, kecamatan, hingga di tingkat kampung, desa. Berkati jasama yang baik dibangun, mengusahakan sejahteraan kemakmuran untuk seluruh rakyat negeri ini. Banyak ketidakadilan, banyak kesewenang-wenangan, banyak penyelewengan, penggunaan uang, penyalahgunaan kuasaan. Kami mohon Tuhan, dan hikmat marifat dari surga Engkau memimpin, mengatur, agar para pejabat, pelayan yang Kau pilih untuk bekerja melayani pada masa ini, dapat sungguh-sungguh memberikan diri hidupnya untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi rakyat negeri ini. Pada Tuhan kami serahkan para pelayan-Mu yang melayani di bidang kesehatan, secara khusus tenaga medis, para medis. Kami doakan di jemaat kami ada Bu Ani Neputi, Bu Paulina Wataha, Saudari Foni Persulesi, Pak Harold Manugan, dari Ayu Palimbunga, Pak Albinus Kobis, Bu Elim Mangayun, Bu Sarah Mangge, demikian Bu Melani Chong, dari Yosvita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata, dari Tedion Kusbin, dari Grace Tauran, Bu Rani Tan, Bu Manuela Kriscayani, Eyang Wismiarso, Pak Geri Dalabaso, Bu Oktavian Hidemi, Pak Nikolas, juga Bu Sopi. Mungkin ada yang kami lewatkan, tidak ingat dan sebut. Tuhan tahu mereka berjuang, pertaruhkan dirinya, nyawanya, hidupnya, dengan segala stres, tekanan yang berat dalam menghadapi pasien COVID-19, juga pasien-pasien lain yang beresiko saja tertular maupun ditularkan. Demikian dalam menghadapi keluarga, anggota keluarga mereka sendiri. Tuhan lingkupi dengan kasih sayang-Mu tubuh jiwa roh mereka. Kepunyaan-Mu, Engkau memberkati dan terus menjadikan saluran berkat. Kami doakan pasien COVID-19, ada yang sembuh, ada yang belum sembuh, ada yang bertambah, ada yang meninggal. Kami mohon kedukaan mereka dihiburkan Tuhan. Di anggota keluarga, kami doakan dan mohon kesembuhan bagi saudara kami yang sakit, demikian juga sakit penyakit yang lainnya dapat juga menjadi parah oleh karena adanya COVID-19. Kami mohon perlindungan dan berkat Tuhan. Kau melihara dan memimpin kami dalam mempersiapkan diri dan hati pada waktu Tuhan dapat melaksanakan kebaktian di gereja. Miserahkan persembahan yang dibawa jemaat Tuhan, Kau terima, berkati dalam pengelolaannya, jadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Usaha kerja, penghasilan, harta benda yang ada pada kami, beri hikmat kami mengelola dengan baik untuk memuliakan Engkau, menjadi berkat tengah keluarga dan satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menyanyi doksologi dan menerima berkat Tuhan.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Ruhul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, tengah keluarga, rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam pergaulan kita, sambil mengingat bahwa Tuhan Allah yang hidup, Maha Kuasa, Dia mau kita terus bersandar padanya, mengharapkan Dia, mengandalkan Dia, dan mengalami kekuatan darinya. Berkat-berkat-Nya dijanjikan pada mereka yang setia, mengikuti firman-Nya dan menantikannya dengan tekun. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Sebelum saat teduh, saya kembali mengumumkan untuk kali kedua bahwa Saudara Andrea Rungkat dan Saudari Irma Watung akan menikah pada tanggal 31 Oktober 2020. Mari kita mendoakan mereka, beri dukungan. Kita juga mempertimbangkan jika memang ada jemaat yang berkeberatan, dapat mengajukan secara tertulis dengan nama dan tanda tangan yang jelas. Kebaktian peneguhan pemberkatan nikah kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Demikian warta tentang pernikahan. Tuhan memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita mengambil saat teduh.